warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Perdana, NIM I1D11932, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi atau Program Studi Sentra Tasik Angkatan 2019. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir semester genap 2019-2020, itu mata kuliah Antropologi Seni. Nah, di dalam mata kuliah ini yang diberikan tugas dari dosen pengampu saya, Pak Radius, ini memberikan tugas menjelaskan definisi masyarakat. Pertama kita masuk pembahasan. Dalam pembahasan ini kita masuk ke bagian A. Di bagian A, kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat. Di kehidupan berkelompok dan definisi masyarakat ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kehidupan berkelompok dalam binatang. Kedua, kehidupan berkelompok antar manusia. Ketiga, definisi masyarakat. Nah, dari ketiga tersebut sangatlah memiliki perbedaan masing-masing. Pertama, kita masuk ke kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Di kehidupan berkelompok dalam alam binatang ini banyak sekali ciri-cirinya, tapi kita simpulkan bahwa ciri-ciri tersebut terdapat pembagian kerja yang tetap, ketergantungan individu kepada individu lain, kerjasama antar individu, komunikasi antar individu, diskriminasi terhadap individu yang ada di luarnya. Itulah pembagian dari kehidupan berkelompok dalam alam binatang. Kedua, kita masuk di kehidupan berkelompok pada makhluk manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan berkelompok dalam kehidupan berkelompok makhluk manusia ini seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kenapa saya bilang seperti yang kita rasakan pada saat ini? Karena kehidupan berkelompok pada manusia itu, manusia satu dan manusia lain sangat ketergantungan. Karena manusia satu dan manusia lain itu saling membutuhkan, bukan memanfaatkan. Oke, ketika kita masuk ke definisi masyarakat. Definisi masyarakat adalah suatu sistem sekelompok manusia atau individu dan individu lainnya yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Oke. Setelah itu kita pindah ke bagian B. Di bagian B terdapat berbagai wujud kelompok manusia karena manusia satu dan manusia lainnya saling berbeda. Jadi di bagian B ini menjelaskan berbagai bentuk wujud manusia. Di berbagai bentuk wujud manusia ini kita masuk ke tingkah laku. Karena dari tingkah laku, perbedaan tempat, kondisi, situasi, pergaulan itu membentuk karakter atau tingkah laku manusia itu sendiri. Jadi tempat menjadi faktor utama pembentukan karakter pada manusia. Selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur masyarakat. Unsur-unsur masyarakat yang pertama pasti kita masuk ke masyarakatnya sendiri. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup di mana kelompok tersebut sebagian besar interaksi adalah antara individu dan individu lainnya dalam masyarakat. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan independen saling ketergantungan satu sama lain, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Karena masyarakat itu adalah sekumpulan kelompok yang individu satu ke individu lainnya saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Seperti kalau kita ambil contoh kecilnya, masyarakat pada zona yang kecil ya, bukan zona yang besar, kita ambil ke RT, rukun tetangga, RT ya. Di RT itu ada Pak RT, Bu RT. Nah, di situ itulah yang membentuk atau membantu masyarakat lainnya untuk saling berkomunikasi, saling bekerjasama dengan baik. Kemudian kita masuk ke kategori sosial. Di kategori sosial ini, sekelompok manusia yang terwujudkan karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri objektif yang dapat dikarenakan kepada manusia-manusia itu sendiri atau penilaian. Jadi kelompok manusia itu seperti yang saya bilang tadi bahwa dari pergaulan, kondisi, situasi. Jadi perkelompokan antara manusia bisa kita ambil misalnya kelompok A ini anak musik, kelompok A anak tari, kelompok A, kelompok B anak tari, kelompok C anak drama. Nah, itulah perbedaan perkelompokan manusia. Jadi antara kelompok satu dan kelompok lainnya itu saling mempunyai perbedaan masing-masing. Jadi di setiap manusia itu mempunyai kategori-kategori sosial, perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan yang terjadi. Ketiga, kita masuk ke mana nih? Ketiga, kita masuk ke golongan sosial. Kalau sudah ada perbedaan atau kategori sosial, kita masuk ke golongan. Golongan dan kategori itu memiliki kata yang mungkin hampir sama. Ini yang membedakan antara kategori dengan golongan adalah jika golongan sosial ini memiliki kesadaran identitas. Jadi kalau kategori sosial itu penilaian seseorang terhadap kategori atau perkelompokan tersebut. Kalau golongan sosial ini mereka
memiliki kesadaran sendiri. Oh, aku ini siapa? Misalnya kita golongan sosial, kita golongan apa? Oh, Kota Jambi, misalnya KTP kita. Oh, aku ini orang Kota Jambi. Oh, aku ini orang Muara Jambi. Nah, seperti itu perbedaan antara golongan dan kategori sosial. Kalau golongan itu kita yang menilai diri kita mengetahui identitas kita sendiri, sedangkan kategori sosial orang yang menilai kita. Oke? Selanjutnya kita masuk ke kelompok dan perkumpulan. Kelompok dan perkumpulan ini suatu kelompok atau grup juga merupakan suatu masyarakat karena memenuhi syarat-syaratnya. Dengan adanya sistem interaksi antara para anggota, dengan adanya adat istiadat serta sistem norma yang mengatur interaksi itu, dengan adanya kontinuitas serta dengan adanya rasa identitas yang mempersatukan semua anggota tadi. Namun selain ketiga ciri tersebut juga kesatuan manusia dapat disebut kelompok. Identitas mempunyai ciri tambahan. Oh, jadi perkelompokan atau kelompok atau perkumpulan itu sudah bisa dibilang masyarakat karena mereka mempunyai sistem interaksi antara anggota, adat istiadat yang berbeda. Karena kalau kita bermainnya lebih jauh, kita bakal menemukan kelompok atau perkumpulan yang berbeda-beda. Yang saya bilang tadi bahwa mereka mempunyai adat istiadat yang berbeda, mereka mempunyai cara interaksi yang berbeda. Jadi dalam kelompok atau perkumpulan itu sudah hampir bisa dibilang itu sudah suatu masyarakat di situ. Misalnya kita anak FIB terlalu besar ya, kita ambil definisi anak sentratasi. Kita ambil sentratasi bahwa kita dalam satu kelas ini sudah bisa disebut sebagai masyarakat karena kita saling ketergantungan, saling membutuhkan, dan kita mempunyai interaksi antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya, Selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya ada iktisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia. Istilah masyarakat dipakai untuk menyebut dua wujud kesatuan manusia, yaitu komunitas dan kelompok. Wow. Ini di iktisar mengenai beragam wujud kesatuan manusia ini dibagi dua. Ada yang namanya komunitas dan ada yang namanya kelompok. Jadi di perbedaannya, komunitas itu adalah yang menekankan pada aspek lokasi hidup dan wilayah, sedangkan kelompok yang menekankan pada aspek organisasi dan pimpinan. Oh, jadi kalau komunitas itu dia hanya menekankan pada aspek lokasi. Misalnya ini komunitas jejak mistis. Nah, yang saya ketahui ya, komunitas jejak mistis, mereka hanya melihat lokasi atau melihat aspek lokasi dan hidup wilayah. Berarti dia hanya memenuhi ranahnya ke mistis. Beda sama kelompok. Kalau kelompok itu mempunyai organisasi dan pimpinan, berarti dia mempunyai tujuan. Jadi tujuan membuat kelompok ini apa, mau kemana, organisasi seperti itu ya. Terus selanjutnya yang ketujuh atau yang terakhir, interaksi antar individu dalam masyarakat. Nah, dan di dalam masyarakat itu poin utama yang harus kita ketahui bahwa adanya saling interaksi antara satu dan yang lainnya. Dalam hal menganalisis proses interaksi antara individu-individu lain, masyarakat kita harus membedakan dua hal, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak adalah antar individu juga tidak hanya mungkin pada jarak dekat, misalnya berhadapan muka. Oke. Jadi kontak di dalam interaksi itu ada dua cara, yaitu kontak atau komunikasi. Kontak itu misalnya kita lagi belajar sama dosen face to face. Jadi kita melihat langsung dosen itu gimana cara marahnya, kita salaman, itu kontak. Tapi kalau komunikasi itu kita berbicara, misi Pak, saya mau ke sini, misi Pak, saya mau ke sini, saya mau menjawab. Itu namanya komunikasi antar mahasiswa dan dosen tersebut. Oke. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari definisi masyarakat yang kita ambil dari mata kuliah antropologi seni. Mungkin kalau kita ambil kesimpulan dari semuanya, manusia dan satu yang bersatu dengan manusia lainnya dalam suatu wilayah tertentu akan membentuk sebuah masyarakat. Dari masyarakat inilah akan lahir nilai-nilai bermasyarakat yang berkembang menjadi kebudayaan masyarakat. Di daerah tertentu akan berbeda dengan kebudayaan masyarakat di daerah lain karena setiap kelompok masyarakat memiliki aspek nilai yang berbeda dan kebudayaannya juga dipengaruhi oleh faktor bahasa, keadaan geografis, dan kepercayaan. Oke, mungkin hanya ini bisa saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada yang kurang mohon dimaafkan karena kita semua manusia yang tak luput dari dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.